manhaj salaf itu tidak ada. Salaf itu bukan manhaj. Salaf itu adalah marhalah zamaniyah. Satu zaman. Salaf itu zaman, bukan madhab, bukan manhaj. Salaf itu zaman, zaman baginda Nabi, zaman sahabat, kemudian zaman tabi'in, tabi'in disebut salaf. Zaman dulu, salaf itu zaman yang mendahului kita. Cuman dalam istilah kita, yang disebut salaful ummah itu adalah orang hidup pada zaman Nabi, diisyaratkan oleh hadis Nabi, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi-generasiku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Nabi dan sahabat, tabi'in, tabi'in. Ini adalah generasi paling hebat. Ini adalah salaf, jadi bukan manhaj. Di kalangan orang salaf ini berbeda-beda di antara mereka. Orang salaf bukan manhaj salaf. Tidak tahu mulai kapan muncul adanya manhaj salaf. Orang yang mengatakan ada manhaj salaf, dia mengada-ngada. Apa dasarnya dia disebut manhaj salaf? Orang mengaku salaf itu kalau manhaj, tunjukkan kepada kaum muslimin, kalau ada orang pengen saya ingin mengikuti manhaj salaf, mana rambu-rambunya ikut manhaj salaf? Nggak ada. Oh, ikut sahabat Nabi. Oh bukan, itu bukan manhaj, itu ngikut sahabat. Sahabat berbeda, Sayyidina Abdullah bin Abbas beda dengan Siti Aisyah, banyak sahabat berbeda. Nah, kalau manhajnya orang salaf, ini bukan manhaj salaf, itu mungkin maksudnya ya manhajnya orang salaf. Lah oke. Manhajnya orang salaf, manhaj itu kan bisa dibaca, bisa diikuti. Mana manhaj mereka? Kalau yang mengatakan mereka, yang katakan salafi, manhaj salaf, mana manhaj yang selama ini dieluk-elukkan? Kalau harus ada manhajus salaf, istilah manhajus salaf, maka manhaj salaf yang sesungguhnya adalah justru yang dibawa oleh para a'immah al-arba'ah, karena mereka adalah di saat membawa ilmu, pemikiran, pemahaman, mereka pakai metodologi, pakai manhaj. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka punya metodologi untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Mereka punya ilmu untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau memang harus kita mengakui adanya salaf, maka salaf sesungguhnya mengikuti cara hidupnya orang salaf adalah hanya mengikuti 4 madhab. Maka yang selain yang mengingkari 4 madhab, maka dia bukan salaf. Pakai manhaj siapa untuk mencetuskan hukum? Tanyakan. Tanyakan yang mengaku manhaj salaf, bagaimana ngerti am, khos, pakai ilmunya siapa? Ilmu Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Apa mereka punya ilmu khusus di dalam mencetuskan hukum halal, haram, Al-Quran, hadis? Gak ada. Mereka tidak punya itu yang ngaku manhaj salaf, manhaj salaf. Mana apa manhaj salaf? Tunjukkan kepada kita ingin ikut manhaj ente yang katanya manhaj salaf. Mana? Rambu-rambunya ikut manhaj salaf. Untuk istinbat Al-Quran, mereka kembali kepada ilmu usul fikih. Siapa pencetus ilmu usul fikih? Imam Syafi'i yang membukukan pertama. Imam Abu Hanifah punya ilmu usul fikih. Manhaj salaf, manhajnya para ulama terdahulu adalah yang ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i dan risalahnya. Jadi kalau tahu salafi yang sesungguhnya adalah yang bermadhab. Maka yang tidak bermadhab tidak punya manhaj dia. Nggak jelas manhajnya apa, coba tanyakan. Sehingga manhajnya kalau ya, apa perbedaan 4 madhab? 4 madhab adalah ulama yang mempunyai metodologi untuk kembali kepada Al-Quran hadis Nabi SAW. Yang lain adalah pakai omong kosong. Jujur, omong kosong tidak ada. Mana buktinya? Buktinya apa? Ini loh, ilmunya Imam Syafi'i. Ente aku. Mulai kapan kita ngerti khos, nasai, mansuh, istilah-istilah semacam itu yang ada dalam istinbat hukum? Ilmunya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i. Ente ngaku salaf. Ngaku manhaj salaf dari mana? Mana? Yang mengaku ada manhaj salaf, mengaku manhaj salaf kembali kepada kitabullah, sunnah Rasulullah. Oke, bagaimana kembali kepada kitab Allah dan Rasul, sunnah Rasulullah? Tidak ada cara kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah kecuali dengan metodologi, dengan cara, dan yang punya metodologi ini adalah para immatul arba'ah. Mereka tidak punya. Ayo, ilmu siapa? Coba. Nggak ada sama sekali, mana? Bohong mereka. Sudah begitu mengaku dia paling salaf. Imam Syafi'i malah tidak salaf. Ini kebalik banget ini. Keblinger ini. Yang diambil ilmunya Syafi'i, ilmunya Imam Ahmad bin Hanbal, ilmunya. Imam Ahmad murid Imam Syafi'i, Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Dan Imam Malik pun berguru dengan muridnya Imam Abu Hanifah. Ada rentetan mata rantai ilmu. Itulah salafi. Kalau ada harus ada salafi, maka salaf yang sesungguhnya adalah salaf yang itu adalah yang bermadhab. Kenapa bermadhab? Itu artinya
kembali kepada Al-Quran hadis Nabi melalui caranya para ulama. Dan ulama itu banyak, tapi ulama perlu diuji. Ada ulama ngaku pintar, diuji sekali jatuh. Ulama ngaku hebat, diuji sekali jatuh. Akan tapi ulama yang diuji kemudian didukung para ulama juga, yaitu a'immatul arba'ah. Imam Abu Hanifah didukung para ulama. Imam Malik didukung para ulama, Imam Syafi'i didukung para ulama. Apa yang didukung? Bukan orangnya, pemikirannya. Sampai abadi hari ini. Mana yang ngaku salaf manhaj salaf itu? Coba. Mereka berbohong. Mereka ngaku miliknya orang kayak milik dia. Seolah-olah langsung gelar Rasul SAW kepada kitab. Bagaimana ente faham ilmu-ilmu itu? Ternyata mau tidak mau dia hanya perasaan tidak punya rasa malu kembali kepada ilmunya Imam Syafi'i. Dari mana engkau kenal ilmu usul fikih? Bagaimana engkau mengenal tentang usul ilmu hadis dan seterusnya? Ilmu-ilmu untuk bisa kembali pada Al-Quran dan hadis Nabi adalah ilmu yang dimiliki oleh para a'immatul arba'ah, imam madhab yang 4, dan para mujtahidin yang ada pada saat itu. Dan para mujtahidin ada banyak, belasan sampai 17. Dan boleh kita tapi yang abadi ilmunya adalah 4 madhab, karena juga ini taufik Rabbani, Allah yang atur, karena mereka pandai meramu ilmunya, merawat ilmunya dengan punya kader-kader hebat yang mengabadikan ilmunya sampai hari ini. Lihat. Sehingga ilmu yang kita baca hari ini, kita belajar ilmu fikih Safinatun Najah misalnya, kita enamnya kalau direntet ke atas sambung sampai Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ke atas, kepada Imam Malik sampai ke atas sampai Rasulullah SAW. Begitu. Tanyakan mereka yang mengatakan manhaj salaf, tanyakan dengan kalimat sederhana, aku ingin jadi ikut manhaj salaf, gimana caranya? Itu toh. Ada ndak? Mana caranya yang jelas, yang tertulis? Ikut manhaj salaf harus gini, sampai bisa kenal kitab Al-Quran. Tidak punya. Yang punya hanya para a'immatul arba'ah. Sehingga dari Al-Quran hadis yang mereka fahami, keluarlah pemahaman-pemahaman menjadi pemahaman-pemahaman fikih yang luas sekali. Termasuk akidah di dalamnya. Ini saja insya Allah. Jadi ya a'imah arba'ah adalah imam besar, orang besar. Dan kalau bicara tentang hidupnya, mereka termasuk salaf. Imam Syafi'i 150 lahir. Imam Abu Hanifah wafat 150. Antara Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah di situ ada Imam Malik kok. Imam Ahmad kurang lebih umurnya dengan Imam Syafi'i. Ayo. Artinya mereka salaf benar. Sekarang yang diulurkan ikut manhaj salaf itu hidupnya di abad ke-7, ke-8. Gimana salaf? Jauh sekali. Hidupnya terlambat, ngaku-ngaku duluan. Ini kan ruwet. Mohon maaf, dan itu membuat fitnah. Maksudnya yang meruntuhkan, yang bermadhab adalah salah. Bermadhab tidak kitab Quran dan hadis Nabi. Itu adalah satu kedoliman dan itu adalah dusta. Seolah mengatakan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali tidak ikut sunnah dan tidak ikut Al-Quran. Ini kan kurang ajar. Kulu salaman. Selamat tinggal. Assalamualaikum pada orang-orang semacam itu. Mereka bikin permasalahan. Seolah-olah hebat. Seolah manhaj salaf. Kalau harus ada manhaj salaf, yang kita ikuti adalah manhaj salaf yang sesungguhnya. Berarti itu palsu. Kenapa? Terbukti dari masa ke masa. Lihat, muridnya itu jelas. Imam Syafi'i punya murid siapa? Termasuk Imam Ahmad bagian dari muridnya. Dan tertulis muridnya. Buat buku. Muridnya buat buku. Ngukuhkan ilmu gurunya. Masya Allah. Mana ada orang yang dikukuhkan ilmunya? Imam Syafi'i karangannya tidak banyak. Tapi itu adalah ru'usul masail. Poin-poin penting dia bukukan Imam Syafi'i dikembangkan oleh murid-muridnya. Imam Abu Hanifah juga demikian. Ya, kalau dibanding karang Imam Syafi'i dengan karang Imam Nawawi, banyakkan Nawawi, tapi Imam Nawawi dari mana mengambilnya? Terus ke atas. Imam Nawawi kan abad akhir juga. Nah, itu loh. Jadi manhaj salaf kalau ada harus ada manhaj salaf yang sesungguhnya adalah justru yang bermadhab. Kalau ingin jadi salafi ya bermadhab. Kalau tidak bermadhab bohong dia. Ikut siapa ngaku salafi? Berarti salafi palsu. Wallahu a'lam bishawab.